Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Daningsi, atau sehari-hari saya di sekolah dipanggil Bu Nining. Nah, sehari-hari saya bertugas di SMKN 2 Pekanbaru di jurusan Teknik Kimia. Nah, pemirsa, kali ini kita sudah masuk di laboratorium kimia di prodi analis atau analisis pengujian lab. Nah, pemirsa, kali ini mengapa kita masuk ke lab? Karena pada kegiatan hari ini saya ingin menunaikan tugas saya pada pelatihan dan sertifikasi kepala lab yang diadakan di Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, pada tugas kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana keadaan laboratorium yang memang belum tertata dengan baik. Yuk kita lihat di sini. Nah, di sini kita masih melihat berbagai macam peralatan, alat dan bahan juga. Nah, di sini ada alat gelas, ya, alat gelas di sini, kemudian alat pemanas, ya, dan di sini juga ada bahan, ya, di sini juga ada bahan. Nah, kemudian di sini botol reagen juga masih berantakan di sisi kanan dan di sisi kiri. Kemudian di sini juga ada tempat larutan atau cairan yang baru. Jadi pada video kali ini saya ingin memperlihatkan bagaimana perbandingan nanti ketika lab yang belum digunakan manajemen POAC, ya, planning, kemudian organizing, actuating, dan controlling, ya. Nah, dengan adanya video ini kita bisa melihat bagaimana perbandingan nanti ketika lab ini sudah kita kelola dengan baik. Yuk kita lihat lagi. Nah, di sisi kiri di sini ada masih kita temukan juga bahan untuk mikrobiologi, ya. Jadi masih bercampur baur, ya. Nah, kita lihat di sini juga. Nah, di sini alat gelas juga masih berantakan. Kadang siswa praktek tidak dikembalikan pada tempatnya, dan itu bercampur antara alat analis, kemudian hanya alat gelas biasa. Kemudian di sini juga ada tutup gelas juga, ya, masih kita temukan berbagai macam ketimpangan. Nah, harusnya ini lemari alat, ya. Jadi di sini ada alat gelas. Kemudian mungkin bisa kita tata juga alat gelasnya yang memang spesifik alat ukur dan bukan alat ukur. Jadi masih banyak yang lowong, ya, alias masih belum terpakai secara sempurna. Nah, pemirsa, untuk video hari ini rasanya saya cukupkan, ya. Mudah-mudahan untuk next dalam video yang akan menerapkan metode POAC yang dilakukan oleh kepala laboratorium. Nah, kita bisa melihat perubahan yang lebih baik, dan kita harapkan dengan menerapkan metode planning atau perencanaan lab yang baik, kemudian organizing, ya, dengan kita mengorganisasikan hal-hal semisal alat gelas khusus gelas, bahan khusus bahan, ya, sehingga pada akhirnya, ya, actuating bisa berjalan dengan baik, ya. Dan terakhir kita controlling. Nah, kita akan menginventarisir, ya, berapa alat gelas yang kita punya. Kemudian pada akhirnya kita akan kontrol tinggal berapa atau mungkin ada yang pecah, sehingga kita bisa melihat dengan jelas perbandingannya setelah kita kelola dengan baik. Oke, pemirsa, rasanya video kali ini saya cukupkan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat pengetahuan ini. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan Bu Nining. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan tentang tata kelola laboratorium, ya. Pada video yang lalu saya sudah memperkenalkan bahwa ini adalah lab kimia di SMKN 2 Pekanbaru. Nah, agar lebih tertata ulang sesuai dengan metode POAC, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, saya akan menerapkan di lab tercinta kita kali ini, ya. Nah, bisa dilihat, ya, pemirsa, ini anak-anak didik saya yang tengah membantu saya dalam mengelola lab, ya. Minggu lalu sudah saya jelaskan, ya, bahwa masih berantakan di sini alat gelas dan gelas. Nah, saya sudah mengarahkan anak didik saya
agar merapikan mana yang alat gelas dan mana bahan-bahan yang memang perlu ditata rapi. Oke, kita beranjak ke lemari alat ya. Nah, ini abjad ada A, B, C, D sudah saya tempel. Ini sudah kita buat. Nah, bahwa D ini ya, ini di sini akan diletakkan corong gelas dan gelas beker dengan volume 100 ml. Ya. Jadi kita buat di sini dengan huruf D. Kemudian yang lambang C ya, simbol C ini akan kita letakkan di sini Erlen Meyer 100 ml, kemudian Erlen Meyer 50 ml dan gelas beker 250 ml. Nanti di sini akan kita letakkan secara rapi. Kemudian yang B di sini akan diletakkan Erlen Meyer 250 ml, gelas beker 100 ml, gelas beker 500 ml. Nah, di sini juga agak lapang ya, sampai belakang bisa kita letakkan. Nah, ini yang memang sudah yang usang ya, tapi kita tetap meletakkan sesuai dengan abjad A. Jadi di sini karena kita pakai juga dengan alasan anak didik sudah terbiasa ya. Oke. Nah, untuk yang H di sini alat-alat yang akan kita letakkan di sini ada pipet tetes, kemudian termometer, batang pengaduk, spatula dan balep. Jadi balep-balep yang akan kita letakkan, kita tata ulang baru kita oper ke lemari kaca ini. Kemudian di sini cawan petri dan labu distilasi ya. Di sini labu distilasi, kemudian di sini labu ukur juga kita letakkan. Kemudian ini yang udah memang usang tapi kita tetap sesuaikan saja. Karena apa? Anak-anak sudah familiar dengan tata letak seperti ini. Nanti kita akan letakkan sesuai dengan F, yaitu cawan petri, kaca arloji kecil, kaca arloji besar, dan labu didih ya. Kemudian yang E di sini berbagai macam gelas ukur kita letakkan di sini. Ya, oke. Lemari ini mudah-mudahan bisa nantinya terlihat apik ya. Oke. Dan ini adalah corong ya. Ini 75 ml. Kita mulai meletakkan corong-corong ini di tempat yang sesuai. Oke, corong gelas. Oke, corong gelas di sini kita letakkan di bagian yang pertama. Ini kita letakkan di bagian belakang. Jadi agar karena corong gelas banyak, berarti gelas bekernya tapi masih di tempat yang sama. Ibu rapikan di bagian bawah. Kemudian ibu lihat lagi bagian yang lain. Ini ada gelas beker yang ukurannya besar, yaitu skala 500 ml ya. 500 ml. 500 ml. Oke. Kemudian kita lihat gelas beker yang 500 ml. Oke, di bagian sini gelas beker 500 ml. Ya. Kemudian di sini, kemudian ibu tata lagi. Di sini masih bersisa. Di sini ada corong, kemudian ada Erlen Meyer. Erlen Meyer di sini sama-sama 250 ml. Ini belum kita cuci, yang sudah bersih saja ibu masukkan. Oke, 250 ml. Oke. Di sini 50, 250, berarti di sisi sini. Kemudian ini corong pisah kita samakan. Oke, bagaimana anak ibu? Masih berproses ya, hati-hati. Oke. Bagus. Nah, ini juga ada gelas beker. Kita masukkan ke arah gelas beker juga ya. Ya, silakan gelas beker juga di sini sama-sama 100 ml. Hai pemirsa, nah tadi kita sudah meletakkan alat-alat dengan rapi berdasarkan abjad A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, akhirnya sempurna untuk penataan dari alat gelas ya. Nah, kita bisa lihat di sini
meja yang tadinya berantakan sudah rapi, bersih ya, tanpa ada kita lihat satu alat gelas pun. Nah, oke, yuk kita lihat sekarang penataan bahan. Nah, di sini ada anak-anak didik ibu. Oke, ayo kita lihat dari dekat di sini ya. Di sini tadi asam borat. Nah, ini misalnya alat yang kita klasifikasikan, ini ada boric acid, yaitu asam borat ya. Nah, asam borat ini semuanya kita letakkan di tempat semuanya yang sekumpulan dari asam ya. Nah, oke. Nah, di sini nah di sini dia sodium. Nah, ini adalah sodium ya, natrium NaOH ya. NaOH itu adalah basa ya. Nah, di sini tempatnya kita semuanya klasifikasikan di tempat basa ya. Nah, jadi anak-anak juga membantu mengklasifikasikan mana yang asam, mana yang basah, dan mana reagen yang berupa larutan ya. Nah, untuk penataan alat dan bahan hari ini ibu rasa cukup ya, dan anak-anak juga terus membantu ibu dalam bekerja agar lab segera rapi. Nah, nanti ada satu lagi tambahan ya pemirsa, bahwa ini ada alat-alat dapur berupa piring dan gelas. Ini biasa kita letakkan di gudang ya. Jadi ini ibu juga akan memindahkan area gudang kita. Bisa dilihat area gudang seperti apa ya. Nah, jadi tidak semua alat dan bahan kita letak di tempat umum ya. Tempat umum. Jadi kita juga meletakkan di bagian gudang ya. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini penataan alat gelas ya, non gelas juga, kemudian pemanas juga sudah kita tata dengan baik ya. Kemudian di sini ada bahan-bahan, ada bahan asam, ada basa. Nah, diharapkan dengan penataan yang rapi gini, yang begini rapi ya, anak didik akan nyaman untuk praktikum setiap hari di lab kimia SMKN 2 Pekanbaru. Oke pemirsa, saya Bu Nini undur diri. Semoga tayangan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.